3 pantangannya. Yang pertama, tidak punya modal. Siapa di sini yang merasa tidak punya modal? Saya tanya, kira-kira berbisnis itu perlukah modal? Serius? Yakin? Saya setuju dengan Anda. Jadi berbisnis itu memang harus pakai modal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah modal haruskah dalam bentuk uang? Tidak mesti, teman-teman semua. Contoh, saya sampaikan kepada Anda bahwa Anda punya modal yang begitu luar biasa banyaknya hari ini. Nilainya ratusan juta. Coba angkat jempolnya. Coba angkat jempolnya semua, teman-teman. Ada jempol? Angkat jempolnya kalau punya jempol. Oke? Semua, mana jempolnya? Mana jempolnya? Like, comment, and share ya. Oke. Coba jempolnya dipertahankan. Oke, kayak gini. Ini posisi jempol Anda, betul? Jempol Anda ini, bayangkan sekarang, saya sekarang memegang pemotong rumput yang besar itu. Gunting rumput yang besar. Bayangkan aja. Lalu saya sekarang potong jempol Anda. Lalu jempol Anda saya beli 100 juta. Mau enggak? Ada yang mau kira-kira? Ya mau betul-betul. Lihat sini nih, pastor sama saya, pastor sama. Jempol saja nilainya berapa? Anda tidak mau jual 100 juta. Artinya dengan 2 jempol itu nilainya berapa? 200 juta, teman-teman semua. Sayangnya banyak orang tidak memanfaatkan jempol ini untuk bisa menghasilkan uang. Jualan online hanya dengan posting-posting, hasilin duit. Sayangnya banyak orang tidak mau pakai jempolnya. Mana kita ini? Potensi yang luar biasa yang kita genggam lewat gadget kita tidak memanfaatkan untuk menghasilkan uang. Ya, hanya dengan gadget saja, teman-teman semua. Banyak teman saya itu menjadi miliarder. Hanya dia melihat peluang yang luar biasa dari gadgetnya. Jempolnya dia manfaatkan. Jadi sekarang kita harus sepakat bahwa modal tidak selamanya dalam bentuk uang, tapi potensi yang Allah kasih kepada kita juga adalah modal yang luar biasa. Setuju? Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju. Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Sepakat? Setuju? Masya Allah, beri tepuk tangan dulu buat kita semua dong ya. Next. Pantangan yang kedua, takut rugi. Sama lah, takut miskin. Ini banyak orang ini beralasan kayak gini, takut rugi. Emang pernah untung? Terus dia takut miskin. Emang pernah kaya? Kalau nggak pernah kaya, sekalian aja. Kan sudah lagi miskin kan? Berbisnis. Sekalian. Betul nggak? Udah sekalian aja. Ngapain dia takut miskin, takut rugi? Belum pernah untung juga, belum pernah kaya juga udah takut duluan. Naudzubillah. Kita ini terlalu melampaui takdir yang belum tentu terjadi, teman-teman semua. Begini, ada 50-50 kesempatan orang berbisnis, sukses atau gagal. Tapi kalau dia tidak bertindak, dia tidak mulai, maka 100% pastilah dia tidak sukses. Betul? Jadi pilihannya 50-50 kemungkinan kalau kita bergerak jadi pengusaha. Gagal atau sukses. Tapi uniknya kegagalan itu bisa diracik lagi. Diracik lagi tuh. Oh, seperti pernah kisahnya brownies tuh. Brownies itu awalnya mau bikin kue bolu, teman-teman semua. Karena gagal, ternyata ada resep kue baru. Jadi ada brownies. Bahkan menara Pisa, teman-teman. Itu menara Pisa itu kan awalnya berdiri tegak. Tahu-tahu miring. Gara-gara miringnya terkenal. Ada orang berfoto fase untuk mendorong-dorong kayak gitu. Kayak orang gila pas difoto sama orang lain. Ih, apa yang dia lakukan itu? Ternyata teman-teman, kegagalan itu bisa menjadi keberhasilan kalau kita tahu sudut pandangnya yang tepat. Maka Anda kalau lihat diri kita bergerak, gerak aja dulu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi jangan sampai kita mendahulukan takdir yang belum tentu terjadi. Takut rugi, takut miskin. Belum lagi pantang yang ketiga. Apa itu? Tidak bakat. By the way, bisnis itu bukan ajang pencarian bakat. Ini bukan AGT, bukan America's Got Talent, bukan Indonesia's Got Talent. Bukan, teman-teman. Bukan X Factor, bukan Indonesian Idol. Ini bisnis, teman-teman semua. Namanya bisnis itu bukan bakat, tapi minat. Saya ulangi, bukan bakat, tapi minat. Apa bedanya minat dan bakat? Ada yang bisa bantu jelaskan? Apa bedanya? Minat dan bakat, apa bedanya? Ada yang tahu? Bakat itu bawaan. Oke? Bakat itu bawaan. Bawaan. Betul banget. Bakat itu bawaan. Kalau minat? Kalau minat itu dari kemauan. Dari kemauan, dari keinginan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Siapa? Fadel. Bagus banget jawabannya. Jadi, bakat itu bawaan. Sebagaimana Messi.
Lionel Messi. Itu bawaan tuh, bawaan orok. Baru lahir sudah di depannya ada bola. Kalau Ronaldo, dia tuh baru masuk SD, baru dia main bola. Dia kan dulu penyapu jalan. Baru dia punya minat bermain bola. Akhirnya apa? Sukses juga. Jadi minat dan bakat itu, teman-teman semua pilihan. Kalau bakat itu memang sudah dibawa dari, tapi walaupun ada bakat, kalau tidak pernah diasah nggak jadi juga, betul? Minat, walaupun tidak bakat jadi juga, betul? Jadi gitu teman-teman semua. Jadi pantangan ini sekarang kita tidak lagi jadikan alasan. Setuju? Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabnya? Setuju? Sepakat? Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Masya Allah. Lanjut. Nah, terus bagaimana memulainya? Memulai bisnis itu bagaimana? Kita tidak mulai dari how. Apa itu how? Bagaimana? Bukan juga dimulai dari what. Apa yang dimulai? Bukan. Tapi untuk memulai segala sesuatu, bisnis, karir, apapun itu teman-teman yang mau jadi atlet misalnya, apapun itu semua dimulai dari why. Apa alasan Anda? Kenapa Anda mau melakukan itu? Anda pasti punya tujuan, Anda punya niat yang mulia, seperti mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tua. Siapa di sini yang punya niat itu? Siapa yang punya impian itu? Siapa yang punya cita-cita itu? Menghajikan, mengumrohkan, membawa orang tua, bisa sempurna rukun Islamnya, Masya Allah. Mungkin ini, ada juga yang bukan, karena haji nih orang tuaku. Oke lah. Sekarang, mungkin yang kedua. Mau kumpulkan uang panai dengan cepat. Mungkin ini, karena capek nih ditanya, kapan nikah? Gitu kan? Itu pertanyaan, apalagi setiap lebaran yang paling sering muncul teman-teman semua. Nah, kumpul uang panai sekarang, by the way, sekarang udah makin naik ya. Belum lagi kita tahu, beda-beda rate dan levelnya. Lulusan SMA lain dengan lulusan S1. S1 dengan S2 beda lagi. Kalau dia haji nih, S2 nih, baru pengusaha nih, kita harus pakai kaca lebih besar. Mungkin ini alasan Anda. Atau mungkin yang ketiga, apa itu? Anda yang punya alasan masing-masing. Anda yang punya cita-cita masing-masing. By the way, salah satu rumus percepatan, salah satu rumus mempercepat terwujudnya mimpi adalah ditulis. Diapain? Ditulis. Saya izin cerita sedikit tentang apa yang pernah saya dapatkan dan saya alami. Tahun 2014, saya menulis cita-cita. Saya tulis semua dengan tulisan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak ya kalau saya bisa umroh dan mengumrohkan kedua orang tua. Bisa beli mobil dari biaya sendiri, bukan dari orang tua. Bisa beli rumah itu dari hasil jeripaya bersama pasangan. Dan sebagainya. Saya tulis itu semua. Masya Allah. Tahukah Anda apa yang terjadi? Itu terwujud teman-teman semua gara-gara ditulis. Karena setiap kita habis mandi, saya habis mandi itu, saya pasti selalu lihat tulisan ini. Karena saya tempel pas di samping cermin. Kenapa? Supaya nggak lupa. Lalu lakukan 2 V. V yang pertama adalah visualisasi. Bayangkan terwujud. Dan pastikan itu Anda seolah-olah itu sudah tercapai. Dan tidak perlu cerita ke orang lain. Cukup kita dan orang yang ada di rumah. Yang kedua adalah vibrasikan, getarkan. Anda sebutkan itu, langsung terwujud. Seolah-olah terwujud. Jadi visualisasi dan vibrasi. Teman-teman semua, itu hanya kurang lebih 3-4 tahun itu terwujud. Masya Allah. 2022 kemarin, itu saya bawa umroh juga. Jadi waktunya, awalnya itu 2017 terwujud hanya untuk saya umrohnya. 2022, saya bawa mertua, orang tua, umroh, dan pasangan. Serta bawa tim saya. Masya Allah, terwujud teman-teman semua. Hanya berawal dari sebuah tulisan. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelasnya, saya tulis saja dulu. Kan nulis gratis, bermimpi gratis. Pernah bayar nggak? Enggak. Lah, kenapa kita takut untuk menuliskannya? Jadi sampai di rumah teman-teman semua, ini PR Anda. Ini PR Anda. Siap? Jadi silakan tuliskan impian Anda. Tidak perlu teman Anda tahu. Cukup Anda dan orang di rumah tahu. Dan tidak perlu diposting, diumumkan kemana-mana. Cukup Anda yang tahu. Dan orang di rumah Anda tahu. Jadi tempelkan di mana? Samping cermin. Jadi pas mau bercermin, ngaca dulu.